Halo Sobat Film, nama saya Kang Rep. Selamat datang di channel saya, Alcerf. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang bergenre horor, tentang seseorang bocah yang memiliki kemampuan spesial dapat melihat hal-hal supranatural, atau biasa disebut indigo. Film dari Amerika ini disutradarai oleh M. Night Shyamalan, dengan judul The Sixth Sense, dirilis pada tahun 1999. Film yang dibintangi oleh Bruce Willis ini, secara keseluruhan bukan film horor yang mencoba menakuti dengan kemunculan hantu. Film ini lebih fokus membangun suasana mengerikan tanpa mencoba menakuti kita sebagai penonton. Bisa dibilang film ini berada di antara horor dan thriller, dengan hantu sebagai penggerak ceritanya. Nggak usah lama-lama, mari kita tonton alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang sangat bahagia. Mereka bernama Dr. Malcolm Crowe dan istrinya, Anna Crowe. Dr. Malcolm ini adalah seorang dokter psikolog anak. Mereka berdua sedang merayakan keberhasilan Dr. Malcolm atas mendapat penghargaan dari wali kota, yaitu keberhasilan Dr. Malcolm di bidang psikologi anak. Karena telah menolong anak-anak menghadapi masalahnya, dan membuat para anak-anak memiliki masa depan lagi. Lalu saat mereka berdua masuk ke kamar, Anna melihat pecahan kaca jendela, dan beberapa barang mereka yang rusak. Dan mereka terkejut melihat ada orang asing di rumah mereka. Orang asing itu terlihat sangat ketakutan. Dr. Malcolm mengingat orang asing itu. Ternyata dia itu pasien Dr. Malcolm 10 tahun yang lalu, yang bernama Vincent Gray. Seorang anak yang mengalami masalah depresi dan halusinasi akibat perceraian kedua orang tuanya. Vincent marah pada Dr. Malcolm karena dulu Dr. Malcolm menyerah menanganinya, karena Dr. Malcolm mengira Vincent sudah mengalami gangguan mental yang sangat parah. Vincent Gray, I do remember you. Quiet, very smart, unusually compassionate. Now look at me! I don't want to be afraid no more. I waited 10 years for you. You failed me. You failed me! Vincent, I'm sorry if I didn't help you. But if you just let me try, you just give me a chance. Kemudian Vincent bunuh diri dengan menembakkan pistol itu ke kepalanya. Beberapa bulan setelah kejadian, pada saat musim gugur, Dr. Malcolm menemui pasiennya yang bernama Cole Sear. Cole yang masih berusia 9 tahun itu mengalami masalah psikologi. Ketika Cole keluar dari rumah, dan dia melihat Dr. Malcolm yang sedang duduk sambil membuka buku catatannya itu, Cole ketakutan dan langsung pergi menuju gereja. Dr. Malcolm pun langsung menyusul Cole ke gereja. Sesampainya di gereja, Dr. Malcolm lalu memperkenalkan diri dan memberitahu tujuannya menemui Cole, yaitu untuk membantu Cole. Di sini juga diperlihatkan tangan Cole ini memiliki luka cakaran. Setelah berbincang-bincang, Cole lalu pulang, begitu pula dengan Dr. Malcolm. Ketika sampai di rumah, Dr. Malcolm tidak disambut oleh istrinya, yang ternyata istrinya sudah terlelap tidur. Dr. Malcolm lalu pergi ke ruangan kerjanya untuk melanjutkan penelitiannya mengenai pasiennya, yaitu Cole. Dilihat dari catatan-catatan Dr. Malcolm, terlihat memang banyak menandakan bahwa anak ini memiliki masalah mental yang cukup berat. Keesokan harinya di rumah Cole, ibu Cole yang bernama Lynn Sear sedang menyiapkan sarapan untuk Cole sebelum berangkat sekolah. Lynn kemudian meninggalkan anaknya ke belakang sebentar untuk mengambil dasi anaknya itu. Dengan hitungan detik, pintu rak-rak lemari dapurnya itu terbuka semuanya. Lynn yang shock dengan kejadian itu, mencoba positif thinking tentang anaknya itu. Di sini ditunjukkan Lynn sangat menyayangi anaknya, jadi bisa dibilang luka cakaran tadi bukan dilakukan oleh ibunya. Lalu Cole berangkat sekolah bersama temannya. Namun ternyata temannya tidak terlalu suka dengan Cole, dan menganggap Cole orang aneh. Setelah sampai di sekolah, terlihat Cole adalah seorang anak yang penyendiri, dan sering merasakan adanya sesuatu di sekitarnya. Setelah pulang sekolah, Cole mendapati di rumahnya sudah ada ibunya bersama Dr. Malcolm yang menunggu kehadirannya.
Namun, di scene ini tidak ditunjukkan sebuah percakapan antara Dr. Malcolm dan Lynn. Diceritakan kedua orang tua Cole sudah bercerai, dan kini Cole hanya tinggal bersama ibunya. Tak lama Lynn naik ke atas, dan Dr. Malcolm menyuruh Cole untuk duduk dan mengobrol dengannya, namun Cole tidak mau. Lalu Dr. Malcolm mengajak Cole bermain permainan menebak pikiran. Jika Dr. Malcolm benar, Cole maju satu langkah menuju ke kursi. Jika Dr. Malcolm salah, Cole mundur satu langkah menuju ke pintu. Jika Cole mencapai kursi, Cole harus duduk dan mengobrol dengannya. Jika Cole mencapai pintu, Cole boleh pergi. Cole mengangguk, dan Dr. Malcolm mulai membaca pikiran Cole. You're a good student. You've never really been in any serious trouble. I drew a man. Got hurt in the neck by another man with a screwdriver. You saw that on TV, Cole? They had a meeting. Mom started crying. I don't draw like that anymore. I was thinking, you're nice, but you can't help me. Scene berpindah ke sebuah restoran. Ternyata Dr. Malcolm sudah ditunggu oleh istrinya. Dr. Malcolm kemudian menjelaskan keterlambatannya dan mengatakan mengenai pekerjaannya mendampingi Cole. Namun Anna sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Dr. Malcolm. Bahkan ketika pelayan datang memberikan bil, Dr. Malcolm yang ingin mengambilnya langsung ditarik oleh Anna. Happy anniversary. Dari sini, kita diberitahu hubungan rumah tangga Dr. Malcolm dan Anna yang sudah mulai merenggang karena terlalu sibuk bekerja. Dan mereka juga mulai jarang berkomunikasi, serta perlahan-lahan Anna mulai bersikap dingin. Di sisi lain, saat Lynn sedang bersih-bersih di rumahnya. Saat melihat foto-foto masa kecil Cole, ia menyadari ada yang janggal di fotonya. Terdapat sebuah cahaya putih di samping foto Cole, dan itu ada di semua fotonya. Scene berpindah di mana Dr. Malcolm berjalan dengan Cole. Di sini mereka sudah terlihat lebih dekat, dan Cole sudah mau mengobrol dengan Dr. Malcolm. Dr. Malcolm lalu bertanya pada Cole yang intinya, apakah Cole berubah semenjak kedua orang tuanya bercerai. Di sini Dr. Malcolm menyimpulkan bahwa Cole mengalami masalah psikis akibat perceraian kedua orang tuanya. Cole juga mengatakan kalau dia sering dikatai sinting oleh teman-teman dan gurunya. Dan Dr. Malcolm pun mengatakan bahwa perkataan tersebut tidaklah benar. That's bullshit. Saat Dr. Malcolm berada di ruangan kerjanya yang berada di lantai bawah, dia mendengar istrinya mengobrol dengan laki-laki lain di lantai atas. Dari obrolannya, mereka terlihat sangat akrab. Dr. Malcolm mengintip laki-laki itu dari jendela, dan dia kelihatan cemburu. Scene berpindah di sekolah, saat Cole sedang di kelas, nampak dia adalah murid yang kurang memperhatikan gurunya. Si guru itu bertanya pada murid-muridnya, bangunan sekolah ini dulunya digunakan untuk apa? They used to hang people here. Cole, this building was a legal courthouse. Laws were passed here, some of the very first laws of this country. This whole building was full of lawyers, lawmakers. They were the ones that hanged everybody. Stop it! I don't like people looking at me like that. Ben speaking to... Stuttering Stanley! Stuttering Stanley! Shut up, you freak! Kemudian Cole dibawa ke ruang BK, tak lama Dr. Malcolm datang menemuinya. Sepertinya memang Dr. Malcolm ini sangat peduli dengan Cole. Kemudian dia mencoba menghibur Cole dengan bermain sulap. Namun di sana Cole sedang bad mood, dan sedang tidak mau berbicara dengan Dr. Malcolm. Kemudian Dr. Malcolm pulang ke rumah, dan melihat TV menyala yang menayangkan rekaman video pernikahan mereka. Anna memang sering memutar video pernikahan mereka, untuk mengobati kesendiriannya. Kemudian Dr. Malcolm pergi ke kamar, dan dia melihat Anna yang sedang mandi. Dan dia melihat sebuah keanehan, bahwa terdapat obat antidepresi di sana. Scene berpindah di mana Cole yang sedang berada di pesta ulang tahun temannya. Cole yang sedang menyendiri di dekat tangga, melihat balon menuju langit-langit rumah itu. Lalu Cole pergi ke atas untuk mengambil balon itu. Dan dia malah dikunci di ruangan itu oleh teman-temannya. Cole berteriak histeris saat dikurung di ruangan itu. Karena kejadian itu, lalu Lynn membawa anaknya itu ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, dokter mengatakan Cole tidak apa-apa tapi ada luka di tubuhnya. Dr. Malcolm datang untuk menghiburnya dan dia mendongeng cerita pada Cole. Lalu Cole bertanya pada Dr. Malcolm, kenapa Dr. Malcolm sedih?
Dr. Malcolm lalu menceritakan dongeng tentang dirinya, yang intinya kalau dia gagal menyelamatkan salah satu pasiennya, dan semenjak itu hubungan dengan istrinya berubah. Mendengar cerita dari Dr. Malcolm, Cole hatinya tersentuh, dan akhirnya Cole menceritakan rahasianya pada Dr. Malcolm. You won't tell anyone my secret, right? No. I promise. I see dead people. They don't see each other. They don't know they're dead. They only see what they want to see. Walking around like regular people. They're everywhere. How often do you see them? All the time. Mendengar semua perkataan Cole, Dr. Malcolm kemudian menyimpulkan bahwa Cole mengalami delusi. Setelah pulang dari rumah sakit, Lynn membawa anaknya itu ke kamarnya untuk tidur. Kemudian, Lynn melihat ada luka di badan Cole. Karena mengira teman-teman Cole yang melakukannya, Lynn pun menelepon orang tua teman Cole yang mengurung tadi, untuk tidak mengganggu anaknya lagi. Saat tengah malam, Cole terbangun karena ingin buang air kecil. Dari gelagatnya, terlihat bahwa Cole merasa ketakutan. Lalu Cole pergi ke dapur untuk memastikannya, karena dia mengira ibunya yang lewat. Mama? No. You can't hide me anymore! Keesokan harinya di sekolah Cole ada pementasan drama, namun Cole terlihat tidak menyukai drama itu. Dan setelah selesai drama, Cole ditemani Dr. Malcolm berjalan-jalan di lorong sekolah. Cole tiba-tiba berhenti, dan melihat penampakan satu keluarga yang sedang digantung. Hal ini tentu cocok dengan perkataan Cole saat mengatakan kepada gurunya, bahwa bangunan sekolahnya dulu adalah bekas tempat untuk menggantung orang. Namun Dr. Malcolm tidak melihat apapun. Cole kemudian pulang ke rumah, dan makan bersama ibunya. Di sana Lynn mengatakan bahwa anting milik mendiang ibunya dipindahkan gitu, tentu Lynn mengira itu adalah perbuatan anaknya. Karena memang di rumah tersebut hanya ada mereka berdua. Tapi Cole merasa tidak memindahkan anting itu. Karena tidak mengakui perbuatannya, Lynn pun marah dan mengusir anaknya itu untuk pergi dari ruang makan. Padahal yang memindahkan anting itu adalah hantu nenek Cole. Karena ketakutan, Cole pun pergi ke kamar ibunya. Lynn sangat sedih melihat anaknya yang terus-terusan ketakutan, dan bingung apa yang sebenarnya terjadi. Di tempat perhiasan, terlihat Anna yang sedang bekerja. Dan ternyata cowok yang selama ini dekat dengan Anna juga bekerja di sana. Di saat itulah Anna memberikan hadiah ke cowok itu, karena dia sedang berulang tahun. Tak lama kaca pintu toko itu pecah, dan diperlihatkan ada Dr. Malcolm yang baru saja lewat di depan toko itu. Jika dilihat, tidak nampak Dr. Malcolm memecahkan kaca itu, hanya saja dia melihat istrinya dan cowok tadi sedang berduaan. Dr. Malcolm kemudian menemui Cole, dan mengatakan bahwa dia sudah tidak bisa lagi menjadi dokternya. Karena Dr. Malcolm merasa dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Dan tidak ada waktu untuk istrinya, dia juga rindu bisa bicara lagi dengan istrinya. Namun Cole terus memohon sambil menangis pada Dr. Malcolm untuk membantunya, karena menurut Cole hanya Dr. Malcolm yang dia percaya dan bisa menolongnya. Setelah itu Dr. Malcolm kembali ke rumah, dan ingat pasiennya dulu yang gagal ditanganinya, yaitu Vincent Gray. Dr. Malcolm merasa kasus Vincent dan Cole memiliki kesamaan, yaitu mereka sama-sama mengalami delusi. Lalu Dr. Malcolm memutar kembali rekaman sesi konsultasinya dulu bersama Vincent. Yo no quiero morir. Oh my God. Yo no quiero morir. Ternyata suara itu adalah suara tangisan yang meminta tolong dalam bahasa Spanyol. Suara itu juga menyatakan bahwa apa yang dikatakan Cole merupakan kenyataan. Akhirnya Dr. Malcolm mempercayai omongan Cole tentang hantu, dan dia salah menganggap Cole mengalami delusi. Lalu Dr. Malcolm menemui Cole di gereja, dan Dr. Malcolm meminta Cole mencari tujuan dari penggunaan indera keenam yang dimilikinya. Dr. Malcolm memberi saran pada Cole untuk mendengarkan hantu-hantu itu. Cole bisa menggunakan kemampuannya untuk berkomunikasi dengan hantu, dan membantu menyelesaikan masalah mereka yang belum selesai. Dan Dr. Malcolm meyakini jika Cole membantu mereka, maka hantu itu tidak akan mengganggunya lagi. Cole pada awalnya menolak permintaan Dr. Malcolm, tapi akhirnya mau mencoba setelah dibujuk oleh Dr. Malcolm.
Setelah itu Dr. Malcolm pulang, dan mendapati cowok yang dekat dengan Anna baru saja keluar dari rumahnya. Namun saat Dr. Malcolm memanggilnya, dia tidak menggubrisnya dan langsung pergi begitu saja. Di malam hari saat Cole sedang tidur di dalam tenda buatannya, Cole mendengar sesuatu yang mengganggunya. Dan benar saja, tiba-tiba muncullah sesosok anak gadis kecil dengan mulut penuh muntahan. Cole yang sangat ketakutan itu melarikan diri. Namun dia teringat perkataan Dr. Malcolm, bahwa dia harus mendengarkan hantu-hantu tersebut. Cole yang ketakutan pun memberanikan diri untuk mendengarkan hantu itu. Dan benar saja, hantu itu ternyata hanya mau minta tolong pada Cole. Cole juga mengetahui alamat rumah hantu gadis kecil itu. Keesokan harinya, Cole dengan ditemani Dr. Malcolm menuju ke rumah hantu gadis kecil itu. Yang ternyata gadis kecil itu baru saja meninggal, dan dia sedang dimakamkan. Di sana terlihat orang tuanya juga sangat terpukul atas kepergian anaknya itu. Cole akhirnya naik ke atas menuju kamar gadis kecil itu. Cole pun memberikan kotak itu kepada ayah hantu gadis itu. Ketika dibuka, isinya adalah videotape. Di video itu, ternyata terekam tindakan dari sang ibu yang mengakibatkan anaknya sendiri meninggal. Sang ibu meracuni anaknya dengan memasukkan cairan pembersih lantai ke dalam makanannya. You liked it, she said. She looked out for you. Is Kara coming back? Not anymore. Scene pindah di mana Cole yang sedang berbicara dengan seorang wanita di ruang rias. Dan ternyata, wanita itu adalah seorang hantu dengan luka bakar di sebagian tubuhnya. Seringnya berhubungan dengan hantu atau orang yang sudah meninggal, membuat Cole memahami kemampuannya. Tindakan Cole yang sering berinteraksi dengan hantu, membuat kemampuan sosialisasinya meningkat. Cole mulai bisa bergaul di sekolah, dan mendapat peran utama untuk pertunjukan drama sekolah. Setelah pementasan drama selesai, Cole dan Dr. Malcolm saling berbincang dengan bahagia. I think we said everything we needed to say. Maybe it's time to say thanks to someone closer to you. I got an idea how you can talk to your wife. Wait till she's asleep. Then she'll listen to you, and she won't even know it. Scene pindah di mana Cole dan ibunya yang sedang terjebak macet di jalan, karena ada kecelakaan di depan sana. Di sana Cole menjelaskan tentang kemampuannya yang bisa melihat hantu kepada ibunya. Dan luka-luka pada badan Cole selama ini disebabkan oleh para hantu itu. Cole juga mengatakan, korban kecelakaan di depan sana adalah seorang wanita, dan sudah meninggal. Sekarang hantu wanita itu, berdiri di dekat pintu mobilnya. Namun Lynn terlihat tidak percaya. Cole pun mengatakan kalau arwah sang nenek sering mengunjunginya. Cole juga mengatakan kalau yang mengambil antingnya adalah arwah sang nenek. Cole juga mengatakan kalau ibunya dapat salam dari sang nenek. She wanted me to tell you. Oh, please She wanted me to tell you she saw you dance. She said, when you were little, you and her had a fight. Right before your dance recital, you thought she didn't come to see you dance. She did. Saat Dr. Malcolm sampai di rumah, dia melihat istrinya yang ketiduran saat menonton rekaman video pernikahannya. Mengingat saran dari Cole, lalu Dr. Malcolm berbicara dengan istrinya yang sedang tidur. Anna, I miss you. I miss you too. Why did you leave me? I didn't leave you. Cincin pernikahan Dr. Malcolm yang dibawa istrinya itu terjatuh. Dan Dr. Malcolm sadar, ternyata selama ini dia tidak memakai cincin setelah insiden penembakan yang dilakukan oleh Vincent. Dan Dr. Malcolm teringat apa yang dikatakan Cole. I see dead people. They don't know they're dead. Mengingat perkataan itu, Dr. Malcolm teringat insiden penembakan yang dilakukan Vincent kepada dirinya. Dan dia sadar sudah meninggal saat penembakan itu, dan ternyata selama ini dia adalah sesosok hantu. Selama ini dia tidak menyadarinya, dan ini sebabnya istrinya tidak pernah mengobrol dengannya setelah insiden penembakan itu. Dalam tidurnya Anna, Dr. Malcolm mengatakan kalau dia sudah selesai membantu seorang anak yaitu Cole.
Kemudian Dr. Malcolm mengatakan kalau dia sangat mencintainya dan berpamitan dengannya. Tamat. Sedikit penjelasan tentang film ini. Menurut saya Cole dari awal sudah tahu bahwa Dr. Malcolm adalah sesosok hantu. Itu sebabnya saat mereka pertama bertemu, Cole ketakutan ketika melihat Dr. Malcolm. Kita juga melihat di scene restoran, kenapa Anna terlihat begitu marah pada Dr. Malcolm. Ternyata itu bukan kemarahan, tapi memang Anna hanya sendirian untuk merayakan anniversary pernikahan mereka. Kemudian, kita diperlihatkan saat Dr. Malcolm dan Lynn yang sedang menunggu Cole pulang dari sekolah. Mereka berdua juga tidak saling berbicara. Di sini Lynn hanya sedang melamun menunggu kedatangan anaknya. Bagi sobat film yang ingin request film apa yang mau dirangkum, bisa komen di kolom komentar. Dan terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. THANKS. Thanks.